Kabar semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Perkenalkan, saya Prisil, salah satu education counselor di Expert Education and Visa Service Indonesia, dan saya akan menjadi moderator di info session pagi ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan bahwa sesi hari ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi, promosi, dan juga evaluasi internal. Jadi dengan mengikuti sesi hari ini, untuk teman-teman semua yang sudah join berarti memberikan persetujuan ya untuk proses perekaman tersebut. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di pagi hari ini. Untuk hari ini, Expert Education, kami bekerja sama dengan Oxford International Education Group untuk membahas salah satu jalur yang menarik nih bagi teman-teman yang mau melanjutkan studi di UK dengan biaya yang lebih terjangkau. Dan di sesi kali ini, kita juga akan membahas berbagai informasi mulai dari pilihan university, terus kesempatan scholarship, tuition fee yang lebih affordable, hingga prospek karir setelah lulus nanti. Dan di akhir presentasi nanti kita juga akan mengadakan sesi Q&A. Jadi kalau selama presentasi ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa langsung ditulis aja di chat box atau bisa tanya langsung saat di sesi nanti. Nantinya bisa kita bahas bersama setelah presentasinya selesai. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini ada Kak Felix Pramono sebagai Regional Manager dari Oxford International Education Group. Halo Kak Felix, good morning. Halo, good morning. Thank you for joining us today. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, bisa kita langsung mulai aja. Dipersilakan Kak Felix. Boleh, thank you so much. Saya share screen sebentar. Boleh. Oke, hai, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felix from Oxford International. Hari ini sesuai dengan tema webinar pagi ini, kita akan membahas tentang UK Affordable University, di mana ini adalah beberapa kampus pilihan dari partner Oxford International yang hari ini aku mau share ke teman-teman yang udah hadir di webinar ini. Oke, so without further ado, hari ini kita akan membahas kurang lebih tiga kampus. Ketiga kampus ini adalah public university in the UK yang punya reputasi yang sangat baik in terms of ranking, employability, maupun tuition fee yang sangat-sangat affordable, yang mungkin nantinya bisa jadi opsi untuk teman-teman mengambil program S1 maupun S2 di UK. Oke, so yang pertama, I think I will share about Winchester. Winchester ini we are one of the public university yang sangat menarik in the UK. Kenapa begitu? Kalau misalnya teman-teman belum kenal Winchester, pastinya teman-teman udah pernah nonton series Netflix yang judulnya Bridgerton, which is happening banget. Itu adalah salah satu series yang syutingnya di kota ini. Ya, jadi Winchester, University of Winchester, sesuai dengan namanya kita terletak di kota Winchester juga, which is really really close to London. Ya, jadi Winchester ini we have a lot of things to do in Winchester yang nantinya kita akan bahas juga dari segi kota maupun kampusnya. Oke. University of Winchester terkenal untuk employability, ya we are top 10 university for our graduate employment, di mana ini cocok banget buat teman-teman yang let's say suka banget courses yang praktikal, jadi model of teachingnya bisa dibilang praktikal, dan yang nggak banyak teori, ya. So, we are one of the campus yang pentingin banget di practical teaching and also approach. So, nanti teman-teman akan bisa lihat juga, itu akan ke reflect di dalam modul pelajaran. Oke. Sedikit tentang Winchester, kita akan lihat a little bit of the campus. Jadi teman-teman punya gambaran sebagus apa sih kampus Winchester ini.
Oke, jadi itu sekilas tentang kampus Winchester. Tapi sebenarnya di mana sih kampus Winchester ini? Kita adalah one of the public campus yang terletak di tengah-tengah England. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah peta UK ya in general. Di bagian bawah itu adalah ibu kota England. So we are located in England. Downside ada di tengah-tengah England ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari posisi, Winchester ini adalah lokasi student city yang sangat-sangat convenient karena kita ada di tengah-tengah, jadi memudahkan banget, especially buat teman-teman yang nantinya mau commute atau pengen ke kota-kota lain seperti London, Southampton, Bournemouth, Brighton, dan lain-lain. Oke, nah dari London sendiri jarak kita hanya sekitar 40 menit by train dan kita punya train fast train yang menghubungkan London dan kota Winchester directly. Nah, ini adalah beberapa potret dari kotanya sendiri. Winchester itu selain kota teraman di UK, Winchester ini juga the most happiest city. Kenapa? Karena kotanya itu bagus banget. As you can see di bawah, ini adalah beberapa potret ketika springtime di Winchester. Oke. Dan there's a lot of thing to do in Winchester. Basically, teman-teman, there's a lot of festival, there's a lot of museum, art history museum. Kalau teman-teman into museum, dan kita punya banyak banget festival yang happening all year round. In total kita ada 10 festival sepanjang 12 bulan dalam setahun ya. Jadi teman-teman bisa bayangin, I think it's a very happening city. Biarpun kotanya nggak begitu besar, tapi banyak banget festival-festival internasional yang biasanya digelar di kota ini. And which is why this is also a student city. Kenapa? Karena teman-teman nantinya bisa bekerja part-time di event-event atau festival yang diselenggarain di Winchester. So this is the campus map. Karena kita ada public campus, like I mention, kita punya campus size yang lumayan besar. In total, size-nya Winchester itu kurang lebih sekitar 80 hektar ya. Jadi teman-teman bisa lihat, kita itu punya sekitar 30 building ya di dalam satu kawasan kampus. So it's a really huge campus. Kita even punya park, kita ada National Forest sendiri di dalam campus. Ya, jadi kampusnya ini lumayan besar dan punya banyak fasilitas pastinya. Oke. Nah, one thing that is important about Winchester is also about student experience. Ini yang mungkin banyak kampus juga uh, nggak gitu emphasize in terms of career, but at Winchester karena mereka top 10 in employability, kita punya career support team yang lumayan besar di dalam kampus, di mana tim kita itu biasanya ready untuk ngebantu student settling in ya. Jadi let's say ketika teman-teman ingin mengambil part-time atau pengen seek advice for part-time job atau pengen attend interview yang mungkin teman-teman belum punya gambaran sebelumnya, kalian bisa ke career center dan biasanya kan bisa dibantu dari mulai mau interview, bikin CV, proof checking dokumen sebelum kalian apply ke company-company ya. Kita juga punya IAS support di mana biasanya kalian tuh bisa minta list company yang bekerja sama dengan kampus di mana kalian bisa apply nantinya untuk internship maupun part-time. Oke, jadi ini adalah salah satu tools yang lumayan useful untuk international student. Nah, in terms of degree, basically, kita itu ada program undergraduate, this is our undergraduate courses, atau S1-nya, lumayan banyak, ya, jadi ranging dari business, computing, kita ada education, ya, media, communication, law, nursing, ya, kita salah satu public school yang bagus banget in nursing. Kenapa? Karena kampus ini punya hospital pemerintah sendiri, ya, which is di dalam campus, dan that's why kita punya program nursing yang lumayan high demand, dan juga program seperti public health, ya, psychology, dan juga social work. Nah, untuk S2-nya sendiri, program kita lebih ke approach base. Jadi, kita punya banyak program di bidang bisnis. Basically, teman-teman bisa lihat program kita di bidang MBA. Ya, kita ada program in digital marketing, international business as well. Ini ada beberapa program lumayan populer. Dan yang terakhir, mungkin kalau dari science, kita ada program public health. Ini salah satu program populer dan favorit juga di dalam kampus. Karena kita punya yang namanya guaranteed work placement di program public health ini.
Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang punya background, let's say di bidang kesehatan sebelumnya, atau ada clinical experiences, teman-teman bisa juga consider untuk menempuh S2 di bidang public health ini. Oke. Nah, kita punya akomodasi lumayan banyak ya, jadi kita ada 4 tower, dan basically ini ada di tengah-tengah campus. In terms of academic requirement, it's pretty simple. Teman-teman hanya butuh complete SMA atau lulus SMA untuk undergraduate. Untuk postgraduate-nya, kita terima basically D4 ataupun S1 dengan GPA minimal 2,6. Oke. Nah, untuk Inggris sendiri, kita menerima IELTS ya, jadi kita terima lumayan banyak ya English testing, mulai dari TOEFL, IELTS ya, jadi kita terima juga PTE, kalau teman-teman punya PTE, itu juga bisa. Atau alternatively, teman-teman juga bisa ambil free English test dari Winchester, kalau teman-teman nggak mau, let's say, keluarin biaya untuk bayar uang IELTS, kalian tuh boleh ambil kesempatan untuk dapetin one time free English test dari kampus langsung. Oke. Nah, cara dapetin free English test ini juga lumayan gampang. Nantinya setelah teman-teman submit application lewat Expert Education, itu nanti akan di-guide selanjutnya untuk cara booking free English-nya. Ya. So, make sure kalau kalian tertarik untuk program ini, kalian harus apply dulu ke kampusnya, dapat dulu LOA atau letter of offer, baru bisa apply yang namanya free English test-nya. Nah, Winchester ini salah satu kampus yang sangat menarik. Also, in terms of fees, which is ini yang penting banget, especially buat international student. Fee kita itu bisa dibilang very generous, ya. Jadi untuk undergraduate, itu rangingnya di sekitar 12.000 per tahun startingnya. Untuk postgraduate-nya hanya di sekitar 12.000 juga, after scholarship. Ya, jadi kita menawarkan scholarship yang lumayan besar. Dan khusus untuk intake September dan Januari mendatang kita punya yang namanya free accommodation option juga ya. Jadi buat teman-teman di sini yang tertarik untuk S1 ataupun S2, kita lagi ada free accommodation promotion khusus untuk FY27 intake, which is di September dan Januari. And also buat teman-teman yang menempuh S2, ini ada program khusus juga. Kita lagi ada open yang namanya Pro Vice Chancellor Scholarship untuk anak-anak Indonesia. Jadi ini dikhususin untuk warga negara Indonesia doang. Selama kalian pegang paspor Indonesia, kalian bisa coba apply untuk scholarship ini. Bobotnya itu sekitar 7.000. Ya, jadi kalau kalian dapat scholarship ini, kalian hanya bayar net tuition fee sekitar 10.000 ya, dari biaya 17.000 tadi. Oke. So, program ini hanya limited untuk hanya 10 student Indonesia. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk S2 di Winchester, kalian boleh coba untuk apply scholarship-nya as soon as possible. Oke. So that's a bit of Winchester. Sekarang kita akan ke kampus kita yang lainnya, which is Ravensbourne. This is our second campus. Um, di mana ini ada di London. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin, oh, aku nggak maunya di kota kecil, aku maunya di in big metropolitan city, kalian bisa consider Ravensbourne London, which is one of our campus that is really good in creative and art design. Kita top 10 in terms of creative and also art and design campus. Dan just like a lot of art and design campus, di sini basically nggak ada exam, ya jadi belajarnya itu benar-benar praktikal banget. And mungkin kampus ini lumayan niche karena jurusan yang kita punya itu benar-benar into digital business and also design nantinya. Oke. Nah, uniknya kampus ini, Reference Bond ini kita adalah the only campus yang terletak di Design District of London, which is central to Canary Wharf, dan ini lokasinya benar-benar in central London. Oke. There's so many places to go. It's such an amazing and safe city. I love how easy it is to get around. How quickly you can get to different places. It's not like any other university I saw. I collaborate with people from other courses.
I've made friends with people from all around the world. People from industry come and set us briefs. I feel like I'm prepared for anything. I've developed my style. I feel like I've changed as a person. Oke, jadi kurang lebih itu kampus dari reference point. Teman-teman bisa lihat juga in terms of industry connection, I think reference point is also really distinct karena kita bekerja sama a lot of brand yang teman-teman mungkin sangat familiar di sini. Tapi memang brandnya itu lebih ke creative industry ya, jadi seperti Disney mungkin atau Apple, or BBC, or Vogue ya, di mana mereka bergerak di bidang kreatif. Buat teman-teman yang juga tertarik fashion, I think this is one of the school yang punya significant ranking in terms of fashion, karena kita punya banyak graduate employment yang sudah terbukti berhasil menjadi creative director di semua brand ini, and also kita punya banyak banget jurusan lainnya, let's say di luar fashion juga. Oke, nah jadi in terms of jurusan kita punya S1 dan S2 sama aja. Untuk S1-nya kurang lebih ini jurusannya, list of the degree yang populer itu biasanya ada di bidang kayak graphic design, fashion architecture, media communication, and then kita punya advertising juga ya, sampai jurusan seperti music. Oke. Nah, untuk S2-nya sendiri is pretty distinct karena kita punya berbagai jenis MBA yang very specific. Jadi let's say teman-teman tertarik untuk MBA Business Transformation, atau kita punya yang namanya MBA for Design, for Project Management, itu juga punya. Jadi lumayan banyak jurusan MBA-nya, dan kita juga ada jurusan yang spesifik seperti Luxury Brand Management, Digital Marketing, Illustration, ataupun courses di bidang IT seperti Cyber Security juga. Oke, jadi lumayan beragam jurusan S2-nya juga. Nah, in terms of tuition, I think tuition is pretty affordable as well. Di sini tuition fee kita hanya sekitar 14.000 untuk masternya, which is ini after scholarship 3.500 untuk Indonesian student. And then kalau teman-teman biasanya make full payment, itu akan ada additional scholarship lagi. Dan basically untuk intake sendiri kita ada 3 kali per tahun. Jadi di bulan September itu yang terdekat, setelah itu ada Januari, dan ada di bulan Mei. Oke. In terms of requirement, I think it's pretty similar. Teman-teman bisa dari high school untuk undergraduate, dan juga untuk postgraduate-nya teman-teman harus complete S1-nya. Oke. Untuk English sendiri kita butuh IELTS di 5,5 overall. And also teman-teman nanti butuh bisa juga ngambil yang namanya English Test Internal. Oke. So just like Winchester, Reference Bond ini juga punya tes internal. Oke, dan ini sekilas dari kampus. So this is the Ravensbourne Degree Show, which is an annual event. It's a fantastic celebration of our students' work, marking their achievement, awarding prizes, and celebrating their work. Congratulations, well done on an amazing achievement and graduating from Ravensbourne University. But I guess really this is just the start of the rest of your lives. So take that wonderful experience of Ravensbourne and that creativity and the skills that you've learned here and apply them out in the world in industry. Oke, and last but not least, kita ada satu kampus lagi in London, which is this is outskirt of London, jadi nggak benar-benar ada di tengah-tengah London. Compare ke Ravensbourne yang tadi, lokasi ini mungkin kurang lebih 20 menit ya dari Ravensbourne tadi, which is kita ada di zona 3 London. But it's a really nice campus karena areanya sendiri kita ada di residential area of London. So this is Roehampton, one of the public university as well di London. Dan ini salah satu kampus tertua di London yang umurnya udah hampir 200 tahun. Oke.
Oke, jadi itu sekilas dari Roehampton. Um, Ya, so in terms of Roehampton sendiri, fun fact saja, we are one of the oldest campus in London, dan juga kampus terbesar karena kita punya sekitar 150 nationality representative di dalam kampus dari 150 negara. Kita juga salah satu kampus yang sudah menghasilkan kurang lebih 100.000 alumni in worldwide, ya, jadi not only in the UK, jadi di global. So it's quite a big campus. Where's her Nah, lokasi Roehampton ini sangat menarik karena kita ada di zona 3 yang namanya Richmond Park, which is really close to London. Ya, jadi buat ini adalah a great option or ideal option buat teman-teman yang basically pengen banget deket di London, tapi yang living cost-nya masih mau yang affordable. Oke, so in terms of location, karena kita di zone 3, jadi in terms of living cost ataupun biaya akomodasi nantinya akan jauh lebih affordable. So this is our campus location. Basically, karena dia adalah kampus yang besar, kita punya banyak banget faculty building, mulai dari life science, psychology, media business school, education, and also literature. Oke, dan ini sekilas campus atmosfernya, teman-teman bisa lihat. It is a really nice campus karena kita punya banyak banget public park, dan in fact Roehampton ini adalah kampus yang paling eco-friendly, shortlisted as the best and greenest campus in the UK ya tahun ini. So teman-teman bisa lihat kita punya banyak banget national park ya, nature reserve park yang ada di dalam campus. Oke. And this is the full campus map. Jadi basically dari ujung ke ujung itu adalah semua college building kita. Teman-teman bisa lihat di sini kita punya 2 bus station juga yang sangat convenient di depan campus. Kalau teman-teman butuh langsung transport ya, in terms of transport yang langsung ke downtown of London. Oke. Nah, in terms of intake di Roehampton kita punya 3 intake sama aja di September, di Januari, dan di sekitar bulan April atau Mei biasanya. Oke, in terms of department kita punya kurang lebih sekitar 8 faculty, mulai dari arts, business, education, humanities, kita ada juga life science, psychology, dan social science. Nah, in terms of degree, kita punya jurusan yang lumayan banyak ya untuk program undergraduate and also postgraduate. Tapi Roehampton ini biasanya lebih atraktif untuk postgraduate student karena in fact they have a lot of good practical degree seperti courses di bidang bisnis. Teman-teman bisa lihat kita punya Global MBA, kita punya Global Business Management, Marketing, Digital Marketing. Kita ada Early Childhood Study untuk master, education as well, data science, project management, dan masih banyak lagi. Nah, dan keunggulan degree di Roehampton ini adalah dia itu satu-satunya kampus yang punya program 1+1, di mana teman-teman bisa ambil 1 tahun S2. Jadi let's say teman-teman 1 tahun MBA, lalu setelah MBA itu teman-teman bisa additional 1 tahun lagi untuk guaranteed work placement di London. Ya, jadi teman-teman instead of kuliahnya 1 tahun, kalian tuh bisa kuliah 1 tahun selesai, plus 1 tahunnya itu kerja, dan teman-teman bisa dapat salary di tahun kedua itu. So it's very interesting program, dan nantinya kalau teman-teman tertarik, kalian bisa konsul lebih lanjut setelah sesi ini juga. Oke. Roehampton ini juga menerima yang namanya English Test internal. Jadi buat teman-teman yang nggak punya IELTS atau belum mau mengambil IELTS, kalian bisa juga gunain free English Test dari Roehampton sendiri. Oke. Kita juga punya accommodation ya in campus, jadi di dalam kampus. Jadi buat teman-teman yang mau stay di dalam kampus, itu juga salah satu opsi yang lumayan affordable. Okay, so I think in terms of value proposition for Roehampton, ini adalah salah satu kampus publik tertua in London, and it's really affordable karena fees-nya juga sekitar 14.000. Kita punya facilities yang sangat-sangat besar dan banyak untuk public uni di London. We are also the biggest university campus di London, and kita consistently rank top 10 in terms of university in London. Dan juga salah satu kampus
yang very very eco-friendly dan juga the greenest campus in UK. Okay, so I think that's all. A little bit of everything. Mungkin informasinya juga lumayan banyak buat teman-teman di sini untuk digest, tapi basically ini 3 kampus yang sangat menarik di UK yang punya distinctive USP-nya masing-masing ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat lagi tergantung jurusan ataupun lokasi, uh, preferably-nya kemana. Oke, but I think with this kita conclude sharing session untuk 3 kampus ini dan kita akan lanjut ke Q&A kali ya. Oke, thank you so much Kak Felix untuk informatif presentationnya. Dan tadi udah banyak banget nih yang diinfoin sama Kak Felix, mulai dari Winchester University, terus juga tadi ada Ravensbourne University sama Roehampton University, yang dimana ketiganya punya berbagai jurusan, terus juga ada offering scholarship sampai promotion untuk akomodasi. Itu, makasih banyak Kak Felix. Dan dari sesi yang Kak Felix sampaikan hari ini, kita jadi tahu kalau melanjutkan studi di UK itu bisa jadi lebih terjangkau juga karena ada kesempatan-kesempatan yang tadi diinformasikan. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin boleh minta bantuan teman-teman dulu untuk on cam sebentar, dan kita akan ambil foto bersama terlebih dahulu ya sebelum masuk ke Q&A-nya. Sekitar 10 detik aja. Kak Zenita boleh dibantu untuk foto dan teman-teman dibantu on cam-nya. Oke, aku ambil gambarnya ya. Oke, boleh dibantu dihitung Kak Zenita. Oke, Felicia nggak apa-apa. Sudah ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut, boleh ke sesi Q&A. Tadi udah ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat ya. Sebentar. Ini ada pertanyaan dari Rizky Fauzi dari ketiga univ yang diinformasikan tadi. Halo. Ya, aku ulang dari ketiga university yang di showcase hingga saat ini, klaim high employability ini ada jaminan gitu nggak ya? Seperti misalnya dalam 6 bulan setelah lulus, kalau masih belum dapat pekerjaan, padahal udah ikut semua programnya, bakal ada penggantinya atau something. Dan karena ini nggak fully funded, berarti akomodasi juga dari pribadi ya. Eh, Terus untuk postgraduate sendiri ada program semacam student loan gitu, atau memungkinkan untuk sambil part-time job. Soalnya di Yes, mungkin aku jawab satu-satu ya, karena lumayan boleh. panjang. Untuk in terms of employability, memang tidak ada jaminan ya. Jadi di kampus manapun di seluruh UK itu tidak akan ada jaminan in terms of employability. So, I mean, yang dibilang 6 bulan setelah graduation itu biasanya adalah benchmark yang diambil kampus dari alumni-alumni ya. So ketika satu cohort student selesai, for example, di tahun itu mereka akan ngambil survey atau mereka akan kumpulin poll dari student yang udah graduate di tahun itu. Jadi biasanya let's say 91% atau 92% itu biasanya adalah persentase yang diambil in general. Pastinya akan juga ada student yang nggak dapat employability atau let's say mereka itu belum ke employ setelah mereka graduate 6 bulan. Itu ada aja. Ya, tapi in general kalau kita lihat in terms of bigger population, biasanya itu yang akan diambil persentasenya. So that's why biasanya showcase-nya lebih ke arah itu.
Nah, yang pastinya in terms of employability, I would say itu akan tergantung banyak faktor ya. Jadi not only from the university, tapi basically dari studentnya sendiri ya. Jadi so let's say mungkin dari pihak kampus sudah menyediakan semua jalurnya, for example list of the company yang mungkin studentnya bisa apply kemana aja, lalu udah di prepare juga in terms of CV, uh, well preparation in terms of interview juga, mau interview, tapi at the end of the day yang akan um, mengexecute semua itu adalah definitely student-nya. So it really depends on the student. Dan kalau let's say studentnya kurang cocok ketika interview oleh user, basically ya it's a student problem but not the university problem. Ya jadi mungkin ini akan sharing sedikit gambaran juga buat teman-teman. Kalau sebenarnya supportnya udah bagus, itu biasanya student itu juga harus berusaha lagi lebih ekstra ya supaya bisa dapat placement ya ataupun ke employed in the UK. Nah, in terms of funding, basically accommodation itu harus dari uang pribadi karena kan memang fundingnya only for tuition fee ataupun scholarshipnya itu memotong tuition fee. But again, you can do part-time ya. Jadi part-time itu juga bisa mensupport living expenses ataupun living cost. Karena selama studi itu anak-anak Indonesia tuh ya sebenarnya mereka lumayan banyak yang part-time. Dan part-time UK itu salah satu bayarannya yang tertinggi di dunia karena bayarannya sekarang ini udah ke-update di sekitar 10 sampai 15 pounds per jamnya. Dan teman-teman nantinya boleh kerja 20 jam per per minggunya. Oke. Lalu in terms of postgraduate itu tergantung ya. Jadi kalau untuk S1 S2 sekarang dikasihnya 18 bulan. Ya, so let's say teman-teman udah selesai kuliahnya atau program masternya misalnya, kalian itu masih boleh stay 1 tahun dan 8 bulan. Sorry, 1 tahun dan 6 bulan. Jadi sekitar 18 bulan. Oke. Itu adalah PGWP yang dikasih oleh pemerintah UK setelah graduate. Terus ada pertanyaan selanjutnya, kalau Mm-mm. sudah menyelesaikan S2 ekonomi di Indonesia dan mau switch ke data science, apakah possible, Kak? Mungkin di salah satu kampus yang tadi. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya mau lintas jurusan, em, itu ada beberapa jurusan yang bisa dan nggak bisa, ya. So, for example, kalau dia ada way round, misalnya anak-anak IT mau ke S2 ekonomi, itu biasanya jauh lebih gampang. Karena ya, bisnis itu kan bisa dari semua background. Tapi kalau misalnya Ray, pertanyaannya kan dari ekonomi ke S2 IT, ekonomi itu ya. biasanya akan butuh yang namanya pre-master. Ya, jadi karena itu udah lintas jurusan dan biasanya student itu nggak punya background di bidang IT, itu biasanya akan susah untuk masuk ke Faculty of IT. Ya, jadi disarankan masih bisa, tapi memang harus melalui jalur yang namanya pre-master. Ya, jadi di bridging dulu di program itu supaya punya basic ke IT-nya sebelum benar-benar masuk ke core subject atau main master course-nya. Kayak gitu. Nah, mungkin nanti untuk jelasnya lagi pre-master, kita bisa kirimin ke Ray juga opsinya apa aja. Ya, Nanti bisa dikonsultasiin lebih lanjut ke konsultan di expert gitu ya. oke. Terus mungkin ini ada pertanyaan dari aku juga, Kak Felix ya. Aku Ya. mau tanya soal promotion yang free akomodasi 3 bulan di Hmm. Winchester itu ada syarat tertentu nggak? Eh, Syaratnya tidak ada, jadi Hmm. sangat gampang didapat. So as long as student itu bisa dapat offer atau diterima oleh kampus dengan offer letter unconditional, itu biasanya akan langsung ke apa? Automatic ya Oh. untuk free accommodation 3 bulan itu. Apakah ada kuota atau kalau memang masuk di intake 2026 ini udah pasti dapat? Yes, ya kita no quota jadi no limit. Basically kalau ke enroll di September itu pasti dapat. Nah, yang ada kuota itu adalah yang Vice Chancellor Scholarship, karena itu hanya ada 10. Hmm. Ya, oke.
Sorry Kak, ada pertanyaan lanjutan dari Ray tadi. Jadi walaupun misalnya sudah ada background kerja di data science, memungkinkan nggak? Atau tetap Kalau udah lewat punya pre-master? background kerja itu memungkinkan ya, jadi itu bisa, tapi minimalnya harus di 5 tahun. Oke, jadi tetap lanjutnya mungkin lewat pre-master dulu ya. Yang Betul. nanti disupport sama pengalaman kerjanya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Boleh di drop di chat atau mungkin tanya langsung. Kita tunggu sekitar 5 menit ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi Kak Felix untuk scholarship, apakah boleh lebih dari satu scholarship? Biasanya harus satu doang. Jadi kalau teman-teman misalnya punya dua scholarship yang berbeda, itu biasanya akan disuruh pilih yang paling besar amount-nya. Ya, jadi hanya boleh salah satu karena itu nggak bisa dikombin. Oke. Mungkin aku juga nambahin sedikit tadi soal student loan yang ditanya sama Rizky Fauzi. Nanti untuk jadi kita ada kerjasama juga dengan student loan yang ada di Indonesia. Nanti kita boleh konsultasi lebih lanjut ya dengan tim expert terkait student loan-nya yang bisa bantu kamu untuk support studi kamu di UK. Itu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau lulusan S2, Master Pendidikan di Indonesia, sudah ada pengalaman 10 tahun sebagai guru TK dan tertarik untuk ambil S2 Early Childhood Education melalui jalur scholarship dengan usia lebih dari 40 tahun dan mau bawa keluarga, di kampus mana yang menjadi rekomendasi dan apakah kalau ambil S2 di sana membawa anak-anak bisa free sekolah? Ya, jadi untuk yang pertanyaan ini, basically kalau misalnya untuk S2, untuk sekarang, per tahun lalu sebenarnya pemerintah UK itu udah melarang ya untuk membawa dependent untuk S2. Ya, unless misalnya studentnya itu S3 atau PhD itu baru boleh bawa yang namanya dependent atau keluarga. Jadi untuk sekarang ketika studi itu belum boleh ya, belum bisa untuk membawa anak-anak kayak gitu. Tapi in the past biasanya anak-anak S2 tuh diperbolehkan buat dependent jadi spouse ataupun anak-anak. Dan biasanya ya bisa sekolahnya itu biasanya gratis. Tapi per tahun lalu itu udah tidak diperbolehkan lagi untuk international student. Nah, kalau untuk kampus yang mana kita punya program S2 Early Childhood itu di dua kampus, satu ada di Winchester, satu lagi itu ada di Roehampton tadi. Ya, jadi ada dua kampus itu yang punya program Early Childhood yang lumayan populer. Hmm. Kalau untuk S3-nya, apakah S3-nya di mana Kak rekomendasi untuk early childhood? Apakah ada Kita rekomendasi dari belum Kak punya Felix? S3, jadi mungkin nanti bisa dibantu expert ya. Oke. Heeh. Dan kalau untuk usia Kak Felix, kalau 40 tahun itu di UK masih memungkinkan ya? Berarti. Kalau untuk PhD masih oke. Eh, ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Jangan malu-malu. Nah, dari semua unit tadi yang bagus untuk international business. Oke, untuk international business boleh dikonsider Winchester, ya itu yang paling bagus dari tiga itu. Dan
ya kita belum punya entrepreneurship, tapi kita ada international business, uh, global marketing, global business, maupun digital marketing. Gitu. Itu ya pilihannya kira-kira. Sip. Thank you. Ada lagi teman-teman semua? Oke, kita ada Pertanyaan pertanyaan lagi. lagi. Ya, untuk living cost, apakah bisa di-cover? Em, ya, jadi untuk living cost sendiri, in general aja, kalau teman-teman di luar London, ya jadi let's say kalau kalian di Winchester contohnya, living costnya itu sekitar 800 per bulan. Dan kalau teman-teman part-time itu per jamnya dibayar 10, kalau yang gaji paling minimal ya 10, teman-teman bisa kaliin 20 per week, ya jadi kan 20 kali 10, 200, dikali sebulan itu 800. Ya jadi 200 kali 4, 800. Nah itu cukup untuk living cost. Nah, dan kalau ditanya waktunya itu sebenarnya bisa aja karena sebenarnya jam kuliah di UK lumayan fleksibel dan kelasnya itu nggak tiap hari. Ya, jadi for example, kita ambil yang paling simple, kalau anak-anak bisnis itu kelasnya cuma seminggu 3 kali. Ya, jadi kalian hanya perlu ke kampus 3 kali. Sisanya, let's say Jumat, Sabtu, Minggu kalian bisa full part-time. Oke? Dan itu cara atur waktunya seperti itu. Atau teman-teman bisa juga mau ambil additional work hours setelah study itu juga bisa. Tapi biasanya anak-anak yang lain, I mean anak-anak di UK, mereka prefer part-time itu di weekend. Jadi let's say Senin ke Rabu benar-benar fokus ke pelajaran, and then mulai dari Jumat ke Minggu mereka baru part-time kayak gitu. Kalau ke UK harus pakai IELTS atau TOEFL. Kalau ke UK it depends, tapi kalau ke 3 kampus yang tadi itu menerima semuanya. Jadi they accept IELTS, TOEFL, IBT, oke, and also PTE. Ya, jadi 3 itu. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau baik teman-teman, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri ya sesi Q&A di pagi hari ini. Sekali lagi, Kak Felix, makasih banyak Thank you. untuk Ya. sharing berbagai university di hari ini. Benar-benar sangat bermanfaat ya untuk peluang studi di UK bersama Oxford International Education Group. Semoga informasi yang disampaikan hari ini bisa membantu teman-teman semua yang sedang ada rencana untuk studi di UK dan juga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya mengenai pilihan university tadi, terus scholarship dan juga proses untuk bisa ke sananya. Dan untuk teman-teman, nanti jangan leave Zoom-nya dulu karena masih ada sedikit informasi dari tim English Preparation kita yang bisa bantu proses study abroad kalian juga. Terutama untuk teman-teman yang lagi siapin kemampuan bahasa Inggrisnya nih atau IELTS tadi, dipersilakan Kak Esa untuk presentasinya. Halo, tes. Halo. Ya. Hi everyone, good morning. Aku dengan Esa dari Expert Education. Jadi menarik banget tadi untuk info session dengan Ko Felix nih untuk studi di UK ya. Nah, supaya kalian nggak perlu bingung lagi cari tempat yang bisa provide kebutuhan teman-teman.
Jadi kalau di Expert Education kita punya program IELTS Preparation dan itu sudah bundling dengan proses study abroad teman-teman gitu. Nah, untuk program IELTS-nya kita punya contoh video kelasnya ya. Kalau misalnya mau tahu, karena semua pembelajaran itu akan berjalan live interaktif, jadi dikondak oleh teacher yang sudah berpengalaman gitu. Kita lihat videonya ya. Misalkan di kalimat pertama, ini aja panjangnya sudah cukup panjang ya. Mungkin sebenarnya jawaban Kak Andre itu udah cukup bagus, cuma mungkin bisa dikembangkan lagi ke vocabnya. Ama lebih ke ini, Mister, lebih ke keterangan waktu dulu. Ya, kemudian dia baru masuk ke Tokyo. Okay, 4. And explain why you like it. I am a weeb. Contoh. I think that working overtime is good as long as the pays are also good. teman ingin create kalimat, coba mulai dari hal-hal simple seperti itu. Misalkan dari subjeknya. Subjek itu aku bisa kasih information apa ya, atau aku bisa kasih specification apa. Oke, jadi itu tadi contoh video pembelajaran IELTS-nya. Untuk sebenarnya teman-teman bisa akses detail program course kita ada di website IELTS Preparation. Nanti aku share di ini ya, di chat box ya untuk detailsnya. Kemudian karena ini sudah di pertengahan tahun dan beberapa kampus juga akan buka intake-nya, jadi kita suggest untuk bisa langsung ambil IELTS Preparation. Kemudian untuk harga course sebenarnya variatif ya, dari mulai ada yang online group, ada yang private classes one on one gitu. Jadi bisa disesuaikan sama preference teman-teman. Atau kalau teman-teman mau datang ke kantor Expert Education, itu boleh banget. Nanti kita konsultasi. Kemudian teman-teman juga bisa, apa namanya, kalau preference pengambilan course-nya menggunakan credit card, itu juga bisa gitu. Nah, untuk detail kelasnya nanti ada di website. Aku akan share di chat box ya setelah ini. Mungkin itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait IELTS Preparation? Atau ada yang sudah atau belum dapat undangan IELTS Prediction Test? Nanti kita akan undang sih. Biasanya untuk band descriptornya itu menggunakan Cambridge juga. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kemudian untuk durasi tesnya juga sama seperti IELTS official test. Dia technically durasinya 3 jam gitu. Oke, paling itu aja sih Kak Prisil. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk Kak Esa atas informasinya. Teman-teman juga bisa klaim ya vouchernya, itu sudah ada di kolom chat. Bisa di copy aja dan di save juga nomor kontak tim IELTS kita. Dan sekali lagi, aku juga mau bilang makasih untuk Kak Felix karena udah menyiapkan waktunya untuk sharing dan kasih informasi yang berguna banget untuk kita di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Info Session pagi ini. Dan semoga sesi hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya mengenai peluang studi di UK dan bisa membantu teman-teman dalam menentukan pilihan university yang sesuai dengan rencana studi ke depannya. Kalau setelah sesi ini teman-teman masih punya pertanyaan atau mungkin mau konsultasi lebih lanjut mengenai pilihan university antara Winchester, Roehampton, atau Ravensbourne dan yang lainnya, terus info scholarship maupun proses aplikasi, jangan ragu untuk menghubungi kita, untuk menghubungi saya atau teman-teman konselor yang sebelumnya sudah terhubung dengan kalian juga. Kami nantinya akan dengan senang hati membantu prosesnya mulai dari konsultasi, proses aplikasi, pengurusan visa, hingga persiapan keberangkatan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya hari ini. Sampai bertemu di info session selanjutnya bersama Expert Education. Selamat pagi, happy weekend semua.